Saudara dan saudari yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan ada uang, ada barang. Maksudnya adalah kualitas atau keberadaan jasa atau barang sangat ditentukan oleh jumlah uang yang kita bayarkan. Semakin banyak uang yang kita keluarkan atau kita bayarkan untuk satu barang atau satu jasa, maka kita akan mendapatkan lebih daripada yang lain dan juga ada tambahan-tambahan lain sesuai dengan banyaknya uang yang kita keluarkan. Artinya ada timbal balik. Saya sudah mengeluarkan, saya sudah memberi sejumlah uang tertentu, maka untuk satu produk atau untuk satu jasa, saya berhak untuk menuntut diberi produk atau jasa yang bagus sesuai dengan jumlah uang yang sudah saya keluarkan. Artinya sekali lagi ada timbal balik. Sadar atau tidak, kita sering menggunakan prinsip ini atau ungkapan tadi, ada uang, ada barang, ada timbal balik ketika saya berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, saya kan sudah berdoa, kenapa masalah saya tidak pernah selesai? Tuhan, saya kan sudah pergi ke gereja tiap hari Minggu, tidak pernah bolong. Tetapi mengapa persoalan yang saya hadapi tidak kunjung henti? Tuhan, saya kan sudah ikut misa harian terus-menerus, tidak pernah putus di Gereja Katedral Bandung. Kenapa apa yang saya hadapi terus-menerus seperti ini dan hidup saya tidak berubah? Tuhan, anak saya sudah berdoa, sudah belajar, sudah bekerja keras, tetapi mengapa Engkau tidak mengabulkan doanya untuk diterima di satu perguruan tinggi tertentu? Tuhan, saya sudah A, saya sudah B, saya sudah ini, saya sudah itu, tetapi Engkau tetap diam, tidak bergeming, tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Saya merasa sudah dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan diam saja dan tidak mendekat kepada saya. Sekali lagi, kita menggunakan prinsip timbal balik. Ada uang, ada barang. Saudara dan saudara yang terkasih, hari ini melalui Injil kita diingatkan kembali motivasi kita ketika kita mengadakan relasi pribadi secara khusus dengan Tuhan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Relasi dekat dengan Tuhan secara pribadi maksudnya adalah saya semakin dekat dengan Tuhan ketika saya menjalankan doa pribadi saya. Dengan itu, saya semakin tahu kemana Tuhan mengarahkan saya. Dan saya juga semakin sadar bahwa saya dipakai oleh Tuhan sebagai alat atau sarananya menyalurkan berkat bagi orang banyak. Hal ini semakin diperkuat dengan wujud nyata dalam kehidupan keseharian ketika saya merasa dekat dengan Tuhan dan saya juga melakukan tindakan baik kepada orang lain. Tujuan akhirnya bukan supaya saya dipuji karena kebaikan saya, karena tindakan baik saya, tetapi supaya orang lain memuji Tuhan atas kebaikan yang telah Ia terima melalui diri saya. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah supaya orang lain terarah kepada Tuhan dan bersyukur karenanya, karena rahmat yang telah diterima dari Tuhan kepada mereka. Saya sebagai sarana, bukan sebagai aktor utama dalam pemberian rahmat. Kita berbuat baik bukan supaya saya dipuji oleh orang atau diperhatikan, tetapi karena saya memang mau berbuat baik, karena orang membutuhkan perbuatan baik tersebut, dan karena saya sadar saya sekali lagi sebagai saluran rahmat Allah. Biarkanlah Allah yang mengatur rahmat-Nya untuk kita dan untuk orang lain. Saudara dan saudara terkasih, dalam bacaan pertama, karena ketaatan kepada kehendak Allah, dan hari-hari ini kita mendengar bagaimana Nabi Elia berjuang supaya orang itu menghadirkan dirinya di hadapan Allah dan mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Maka ia pun diganjar rahmat oleh Allah
dengan peristiwa hari ini, yaitu Elia diangkat ke surga. Tuhan mengatur rahmat dan menganugerahkan kepada Elia karena hidupnya ia sadari. Elia menyadari bahwa hidup saya melulu terarah kepada Tuhan dan saya mempunyai kewajiban untuk mengarahkan orang lain, mengundang orang lain supaya juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Elia menyadari semuanya dan tanpa meminta syarat apapun dari Tuhan untuk semua perbuatan yang telah ia lakukan. Ia melakukannya tanpa timbal balik. Mari kita hening sejenak.